Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memiliki umur yang terbatas. Mereka tidak bisa mengawasi anak-anaknya 24 jam. Mereka tidak bisa mendampingi anak-anaknya setiap waktu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya di belakang mereka. Mereka bahkan waktunya semakin sedikit bersama dengan anak-anaknya dan tidak dapat memaksa untuk menjadikan anak-anaknya seperti apa yang dia mau. Maka Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan pada hal penting yang lebih bisa dilakukan oleh orang tua itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyattaqullaha", maka hendaklah para orang tua itu bertakwa kepada Allah. "Waliyaqulu qawlan sadida", dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, yang lempang. Dengan dua hal itu, bertakwa kepada Allah dan perkataan yang lurus dan lempang, seakan-akan Allah hendak menyampaikan bahwasanya dengan begitu Allah yang akan menjaga anak-anak mereka ketika mereka sudah tidak mampu menjaga. Allah yang akan mengajari anak-anak mereka ketika mereka tidak bisa mengajarinya lagi. Allah yang akan memelihara, mencukupi anak-anak mereka ketika mereka tidak akan mampu mencukupi mereka lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau hanya membaca terjemahan ayat ini dan sekilas memperhatikan letaknya, barangkali orang bisa salah paham. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang hukum waris. Salah satu hukum yang paling detail dicantumkan di dalam Al-Quran Karim. Yang namanya sholat saja, rinciannya kita dapatkan bukan dari Quran tetapi dari hadis. Yang namanya puasa saja, rinciannya kita dapati di dalam contoh dari Rasulullah SAW, bukan dalam Quran. Apalagi manasik haji atau umrah, kita lebih mendapatinya dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran Karim. Tetapi kalau soal waris, Masya Allah, itu sampai pecahannya berapapun oleh Allah Subhanahu wa taala diatur demikian paripurna di dalam Al-Quran Karim. Salah satu hukum yang paling detail pengaturannya di dalam Al-Quran Karim, seakan-akan di situ tidak ada ruang berkreasi bagi manusia dalam soal hukum waris. Tidak ada ruang untuk berinovasi dalam hukum waris. Karena memang ini adalah hukum yang sangat sensitif, hukum yang sangat riskan untuk kemudian terjadi, kata orang Jawa, kiak-kiuk. Wis dik wis sing kono wae cukupan aku tak iki wae bagian bapak karo ibu. Tidak ada ruang untuk hal-hal semacam itu. Dalam hukum waris, begitu seorang meninggal, warisnya dibagi harus mengikuti ketentuan Al-Quran Karim. Tidak ada pilihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kemudian hanya melihat struktur dari pembicaraan di dalam awal surah An-Nisa yang membicarakan hukum waris, lalu di tengah-tengahnya ada pembicaraan tentang anak-anak, maka mungkin akan berkesimpulan ayat ke-9 ini berbicara tentang kalau kamu mati, tinggalkanlah anak-anakmu dengan warisan yang banyak supaya kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu mau mati dengan tenang, maka sediakan 7 turunan tidak habis supaya kamu tidak khawatir. Ya tetap khawatir, yang ke-8 dapat apa? 7 turunan habis dan lain sebagainya. Tetapi justru ayat ini hendak mengatakan dengan tegas, warisan berupa harta sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Warisan dalam bentuk uang sejumlah apapun tidak akan pernah memadai. Sejarah berbicara fakta-fakta hal yang demikian. Jadi orang tua
yang kaya itu bukan yang bisa mewariskan harta sebanyak mungkin, tetapi orang tua yang kaya itu yang bisa mewariskan untuk anaknya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Dalam sejarah kita membaca, misalnya ada khalifah namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini putranya Abdul Malik bin Marwan menggantikan ayahandanya menjadi khalifah di masa Daulah Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan dan saudaranya Abdul Aziz bin Marwan adalah putra dari Marwan bin Hakam yang besanan dengan Yazid bin Muawiyah, yang kemudian di masa Abdul Malik bin Marwan kekuasaan berpindah dari Bani Abu Sufyan menjadi Bani Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya banyak putra. Nomor satunya Walid ini, Walid bin Abdul Malik. Nah, Walid bin Abdul Malik punya adik namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik punya adik namanya Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah dinikahi oleh sepupunya, nama sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia punya adik lagi namanya Hisham bin Abdul Malik. Kemudian punya adik lagi namanya Yazid bin Abdul Malik. Dan punya adik lagi namanya Maslamah bin Abdul Malik. Semua menjadi khalifah kecuali Maslamah. Putra-putra Abdul Malik bin Marwan semua menjadi khalifah kecuali Maslamah. Kita cerita tentang Walid bin Abdul Malik, seorang yang bertubuh kekar, yang kuat, perkasa, tetapi tidak berdaya kalau sudah berada di hadapan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernurnya. Tapi kita tidak akan cerita itu. Kita cerita ketika Walid bin Abdul Malik meninggal, maka warisannya dibagi-bagi untuk anak-anaknya. Berapa bagian tiap anak? Saya tidak menyebutkan ladang-ladang, onta, kambing. Saya sebutkan uang cashnya saja. Uang cash dari warisan untuk masing-masing putranya Al-Walid bin Abdul Malik adalah 40 juta dinar. Bukan dinar Kuwait. Kalau dinar Kuwait cuma 48.000 rupiah, tetapi dinar emas pada masa Berdaulah Bani Umayyah itu adalah 4,25 gram emas 22 karat. Kita hitung harganya sekarang berapa ya? 4,25 gram emas 22 karat. Kita ambil angka gampang 3 juta. 3 juta ya. Kita ambil angka mudah 3 juta. Jadi masing-masing anaknya Al-Walid bin Abdul Malik itu punya warisan 3 juta dikalikan 40 juta, 120 triliun. Satu anaknya Walid bin Abdul Malik. Walid meninggal digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik memerintahnya sebentar dan usianya juga tidak panjang. Ketika dia akan meninggal, maka dia suruh anaknya namanya Daud. Ini memang kebalik ya. Bapaknya namanya Sulaiman, anaknya namanya Daud. Anaknya Daud itu dipanggil untuk dipakaikan baju khalifah, masih kebesaran. Disuruh bawa pedang khalifah, gak kuat ngangkat. Sedih Sulaiman. Maka seorang ulama, Raja bin Haywah rahimahullah ta'ala, membisiki kepada beliau, kalau Allah tidak meringankan hisab beliau di kiamat, angkatlah untuk menjadi penggantimu seorang bertakwa. Siapa? Sepupumu. Yang mana? Iparmu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ketika dia menjadi khalifah, juga memerintah dalam waktu yang sangat pendek, 2 tahun 4 bulan memerintah. Dan sebagian menyaksikan bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari sejak menjabat sampai wafat kesehatannya terus menurun drastis sekali. Di samping gaya hidup beliau rahimahullah ta'ala yang kemudian menjadi sangat berubah total, sangat zuhud. Jadi dulu ketika masih jadi pangeran, putranya Abdul Aziz bin Marwan, dia tinggal di Madinah, dia itu pernah beli baju. Bajunya harganya 30.000 dirham.
itu dia bilang ini baju terlalu kasar. Begitu jadi khalifah dia dapat baju harganya 3 dirham. Dia bilang ini terlalu halus. Ibu-ibu pernah beli baju harganya 30.000 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Sekarang kita hitung 80.000 rupiah setaranya. 80.000 kali 30.000, 2,4 miliar. Baju zaman sekarang ada yang harganya 2,4 miliar? Ada. Mungkin branded saking brandednya gitu ya. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz kok ada baju begitu? Apakah sudah ada Zara, Louis Vuitton dan lain-lain? Belum ada. Kalau begitu bukan beli merek, beli kualitas. Baju apa itu? Sutra? Bukan. Umar bin Abdul Aziz sangat ketat soal syariat sejak kecil, nggak pernah pakai sutra. Katun. Katun yang bagaimana? Katun dicelup za'faron. Tahu saffron ya? Murah apa mahal saffron? Jadi saffron itu yang bagus di Abu Samad Al-Qurashi atau di apa? Al-Arabiyah Lil-Ud, Arabiyah Ud gitu ya. 1 tola 12 mili yang saffron rokok wahid kata begitu ya. Itu 1 tolanya alias 12 mililiternya itu ya kira-kira 4.800 rial. Dihitung sendiri ya. Itu 12 mili. Itu 12 mili. 12 mili itu kita bisa bayangkan untuk nyelom 1 baju dibutuhkan berapa liter gitu ya. Sehingga baju itu berwarna kuning kunyit menyala. Itu dulu orang baju paling mewah itu bukan sutra, tapi katun dicelup saffron. Dan itulah bajunya Umar bin Abdul Aziz waktu muda. Jadi katun dicelup saffron. Kemarin sama Ustaz Muhammad Fazil Alim itu iseng-iseng googling, ada gak ya baju celup saffron? Ternyata ada dasi di Dubai, dasi celup saffron. Dasi itu 480 juta. Jadi memang mahal karena saffron itu 1 pohonnya, kemudian 1 bunganya cuma diambil putihnya. Kita bayangkan 1 hektar itu diperas cuma jadi sebotol kecil gitu. Jadi untuk nyelup 1 baju itu perlu beberapa hektar gitu. Jadi bisa dibayangkan Umar bin Abdul Aziz gaya hidupnya yang dulu dengan sekali jadi khalifah 3 dirham itu berarti 240.000 rupiah. Itu bajunya full hand. Bajunya full hand 240.000. Masya Allah. Itu beliau bilang ini terlalu halus, carikan yang lebih kasar. Berubah sekali. Begitu beliau wafat, Bapak yang dirahmati Allah, menjelang meninggal itu dihitung hartanya untuk diwariskan pada anak-anaknya. Ketemu berapa bu hitungannya? 1 orang anaknya Umar bin Abdul Aziz akan menerima harta warisan kira-kira 8 dirham. 8 dirham itu 8 kali 80.000 rupiah alias 640.000 ripis masing-masing anaknya. Coba bandingkan. Anaknya Walid bin Abdul Malik 120 triliun. Yang ini 640.000 rupiah. Waktu itu ada sepupu sekaligus ipar. Mas Selama hadir di situ. Mas Selama bilang bersama Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, jangan tega-tega sama anak. Tolong wasiatkan anakmu kepadaku, aku akan jamin semua hal yang mereka butuhkan sampai mereka dewasa. Enggak, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, enggak. Wahai Mas Selama, sudah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau. Siapa? Kata Mas Selama, bangsawan Bani Umayyah itu yang bisnisnya paling sukses itu saya. Gak ada yang lebih kaya dari saya di antara semua pangeran Bani Umayyah. Kata Umar bin Aziz, saya sudah setujukan kepada Allah. Oh, ya sudah. Wahai Mas Selama, kata Umar bin Aziz, lebih baik kamu pedulikan dirimu sendiri. Kelak engkau akan ditanya setiap dinar dan dirham di hartamu, bagaimana engkau akan menjawab di hadapan Allah. Sejak itu Mas Selama bin Abdul Malik gara-gara nasihat menjelang wafatnya Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang paling dermawan di kalangan Bani Umayyah, dan beliau tidak berminat jadi khalifah sama sekali gara-gara dinasihatin Umar bin Abdul Aziz menjelang wafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia berubah.
20 tahun kemudian Daulah Bani Umayyah tumbang, berganti menjadi Daulah Abbasiyah. Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik menjadi buronan, melarikan diri dari satu kota ke kota yang lain dan menjadi pengemis di kota-kota itu. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar zakat terbesar pada zamannya. Warisan harta sebanyak apapun tidak akan pernah cukup, tetapi warisan takwa dan qaulus sadid seperti yang diamanahkan surah An-Nisa ayat ke-9 inilah yang akan menjadi bekal anak-anak kita kelak. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah orang tuanya itu. Kenapa yang disuruh bertakwa kepada Allah orang tuanya, bukan anaknya? Ini rentan penting bagi kita semuanya sebagai orang tua. Karena anak-anak kita hanyalah titik-titik yang akan kemudian mewarisi berbagai hal, baik ataupun buruk dari diri kita. Itu yang tampak, lebih-lebih yang tidak tampak. Anak-anak kita ini ditentukan oleh bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memohon kepada Allah, menyambungkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kita, memohon supaya Allah yang menjaga mereka. Ya tentu ada anaknya orang rusak tetapi menjadi orang yang saleh, orang yang baik, ada. Tetapi itu bukan soal simsalabim, abrakadabra. Pasti ada alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang sedemikian sebagai anugerah bagi suatu keluarga. Adapun kita harus ikut kaidah umum, kalau mau anaknya saleh, falyattaqullaha. Pertama-tama memang soal bagaimana kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang berjuang dengan ketakwaan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu takwa itu definisinya sudah banyak dikupas oleh para ulama. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, misalnya menyamahkan diri kita dengan segala perintah Allah, gitu ya, menyesuaikan diri kita dengan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Misalnya diterjemahkan demikian. Ini operasional yang sangat sederhana. Adapun yang dikatakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika mereka berdiskusi apa makna takwa, kata Ubay, pernahkah kau ya Amirul Mukminin berjalan di satu tempat, remang-remang sinarannya, banyak onak dan durinya? Dan Sayyidina Umar menjawab, iya, aku pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Sayyidina Umar menjawab, aku berhati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, fadzalika taqwa. Itulah yang disebut sebagai takwa. Takwa itu hati-hati, kehati-hatian kita untuk menjaga diri kita dari segala yang dilarang Allah, kehati-hatian kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita yang halal, yang thayyib, kehati-hatian kita untuk memilihkan guru, memilihkan ilmu, memilihkan berbagai hal untuk anak-anak kita adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah itu. Atau kalau takwa itu dimaknai sebagai ria Allah, kalau orang Jawa biasanya mengatakan bopo topo, anak nopo, putu melu, buyut kapet, cagah munggah. Tahu maksudnya? Bopo topo, bapak yang bermujahadah, ria Allah, gitu ya, prihatin, tirakat kata orang Jawa. Anak nopo biasanya anak yang menerima hasil baiknya. Putu melu, cucu itu masih ikut. Buyut kapet masih terbawa yang namanya buyut itu. Tapi cagah sudah harus munggah, sudah harus naik lagi. Biasanya kita ini tidak bisa sombong dengan apa yang menjadi keadaan kita sekarang. Karena boleh jadi, sangat boleh jadi keadaan kita sekarang ini adalah doa-doanya kakek-kakek kita, eyang-eyang kita dahulu.
Saya punya guru informal yang sangat saya takjub, namanya Pak Gopar Abdul Ghaffar, panggilannya Pak Gopar, penjual gorengan di dekat rumah saya. Pak Gopar itu puasanya Daud, tahajudnya gak pernah putus. Suatu saat saya tanya sebenarnya yang bikin beliau seperti ini apa. Suatu saat ada seorang kiai dari pantai utara berkunjung ke Kerapiak, lalu minta dicarikan tukang pijet. Karena gak ada tukang pijet profesional, Pak Gopar menyediakan diri saya yang pijet. Lalu dia pijet kiai tersebut. Lalu kiainya tanya, asma penjenengan? Gopar Pak Kiai. Anjir Pak Gopar, ini diunjurin saat dari pijet. Kalau siang Pak Kiai, ampuh jenengan. Poso apa? Dia kalau Senin Kamis Pak Kiai. Lho bapaknya sampean ini nggih poso. Nggih Pak Kiai sami, bapak saya Senin Kamis. Lah iya J, bapak jenengan saja tirakat, jenengan cuma kayak begini, nek jenengan tidak tirakat, anak jenengan besok kayak apa? Dengar kalimat itu, Pak Gopar mengubah ibadahnya dari Senin Kamis menjadi Daud. Lah iya ya Pak, bapak tirakat aja kamu kayak begini katanya. Apalagi kalau kamu tidak tirakat, anakmu mau jadi apa? Gitu ya. Ini sebuah motivasi yang luar biasa bahwa memang ibadahnya orang tua itu bermanfaat bagi anak keturunannya. Kalau manfaat akhiratnya ada di dalam hadis yang menjelaskan ayat di dalam Al-Quran Karim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang beriman, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami himpunkan anak cucu mereka itu bersama mereka di dalam surga yang sama. Bahkan Ibnu Abbas berpendapat kata dzurriyyatahum yang kedua bukan cuma anak cucu ke bawah, tapi bapak-bapak ke atas. Dalilnya anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dzurriyyah di situ artinya bukan keturunan, tetapi bapak, kakek, moyang ke atas. Jadi bapak, anak, cucu sambung semua. Itu sama-sama beriman dan mereka saling tersambung dengan doa. Bapak doakan anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak doakan bapak, Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya begitu, tersambung oleh doa-doa, maka kelak di akhirat mereka akan disadikan sambung sinambung, ketemu di surga yang sama. Hadisnya ada seorang hamba dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Lalu hamba ini bertanya, ya Allah, di mana istriku, di mana anak keturunanku, di mana bapak-bapakku? Allah menjawab, kedudukan mereka di bawahmu, karena amal-amal mereka juga di bawah amal-amal. Lalu orang ini berkata, ya Allah, dulu aku di dunia beramal bukan untuk diriku sendiri, tetapi aku beramal untuk diriku, untuk bapak-bapakku, untuk istriku, untuk anak-anakku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau begitu dihimpun untukmu semua yang telah menyiapkan amalmu untuk mereka, dihimpun di dalam surga yang sama, insyaallah. Jadi yang namanya amal soleh antar keturunan sambung sinambung manfaat. Yang lebih dahsyat kisah di dalam Al-Quranul Karim. Di mana ceritanya? Di kisah terakhir, episode terakhir, ketika Musa alaihissalam belajar bersama gurunya di surah Al-Kahfi, Sayyidina Khidir alaihissalam. Apa yang dilakukan Musa dan Khidir? Menegakkan sebuah dinding, yang di bawah dinding itu ada simpanan harta untuk anak yatim. Yatimain salihain, dua anak yatim yang saleh di dalam kota tersebut. Apa alasannya? Wa kana abuhuma salihan. Dulu bapak mereka adalah orang soleh. Bayangkan, karena kesolehan bapaknya dulu, Allah mengirimkan dua orang nabi untuk menyelamatkan harta pusaka yang kelak akan dipakai oleh dua anak yatim yang soleh itu. Gak sembarangan itu orang tuanya. Dan takjub lagi saya membaca di tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud bahkan Abu Masalihan di situ bukan bapak langsung, tapi kakek ketujuh. Intinya apa? Jadi dua anak yatim ini, bapaknya nggak soleh, kakeknya nggak soleh, kakek buyut nggak soleh,
kakek cangga nggak soleh, kakek waras nggak soleh, kakek udeg-udeg nggak soleh, kakek gantung siur nggak soleh, baru kakek debong bosak yang soleh. Naik lagi nanti gali asap gitu ya. Terus itu yang soleh kakek ketujuh, bukan bapak langsung. Artinya apa? Meskipun terpotong oleh keadaan yang bukan kesolehan, tapi yang soleh dengan yang soleh akan tetap disambung dan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan takwa, falyattaqullaha, minimal apa tuh jadi orang tua. Kata Imam Al-Ghazali, dia gak berat diamalkan. Kalau melaksanakan amal soleh itu semua orang bisa. Yang sulit itu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Maka dulu ayah saya ngendiko dadi wali wis rasah angel-angel. Dadi wali ning Gusti Allah kuwi kowe nglaksanake sing wajib, tur ngedohi maksiat, wis kuwi wali. Laksanakan yang fardu, yang kedua jauhi kemaksiatan. Udah, itu kekasih Allah. Karena kalau yang namanya menjauhi kemaksiatan itu malah lebih sulit daripada mengamalkan ketaatan. Sedekah potong duit-duit iso gitu. Tetapi menghindari kemaksiatan karena harta tidak mudah. Sangat tidak mudah. Gitu ya. Makanya kenapa tarkul ma'asi itu menjadi penting. Sehingga kalau nasihatnya Gus Baha gitu ya, lebih baik mengerjakan yang mubah dengan niat meninggalkan maksiat. Contoh tidur itu jangan diniati ninggal kewajiban, tapi diniati ninggal maksiat. Seperti aman itu. Jadi kalau tidur itu dimaknai ninggal maksiat, maka ninggal maksiat itu wajib apa sunnah? Wajib, berarti tidurnya niatnya pahala wajib itu. Tidur dapat pahala wajib karena niatnya ninggalin maksiat. Ini katanya cara takwa akhir zaman, cara bertakwa di akhir zaman itu. Karena meninggalkan maksiat itu lebih afdal, lebih berat, lebih susah dibandingkan hanya sekedar mengamalkan ketaatan. Meskipun jangan sampai jangan mengamalkan amal soleh masuk dari. Ya nek jenengan mampu gitu ya untuk menjaga anak keturunan kita dengan cara misalnya menyantuni 100 anak yatim, why laksanakan gitu ya. Itu bagian dari cara kita menjaga anak-anak kita adalah dengan menjaga anak yatim. Ini contoh mudahnya. Sahabat Al-Aqsa ini bekerjasama dengan Nasr, tadi ada program menyantuni anak-anak yatim kita di Suriah, ada program untuk musim dingin. Bagian dari cara kita menjaga anak-anak kita. Betapa banyaknya orang tua itu nggak ngerti ilmu partai, gitu ya, nggak ikut seminar kayak begini ini, nggak ikut pengajian majelis taklim tentang parenting, belum teori-teori tentang parenting itu belas nggak ngerti. Ini anak-anaknya soleh, betul, tapi anak-anaknya itu malah hati gitu. Kira-kira kenapa? Ya karena Gusti Allah yang didik, bukan dia. Nah, kalau soal tandingan ilmu parenting ya jangan tandingan sama Gusti Allah kan. Yang didik Allah, yang jaga Allah, beres. Sama kalau kita banyak kemudian misalnya tadi caranya adalah dengan amal soleh untuk memberikan kepada yang membutuhkan uluran tangan, kalau Gusti Allah yang menjaga anak-anak kita, tabarakallah, dan sebuah hal yang sangat baik. Jadi takwa itu wujudnya di akhir zaman itu tadi. Berat itu tarkul ma'asinya, meninggalkan kemaksiatannya. Lebih dari itu monggo kalau mau tirakal ibadah-ibadah yang mau dijalani supaya dengan niat itu lillahi ta'ala, tetapi lumadarnya mudah-mudahan untuk anak keturunan kita, masya Allah tabarakallah, ini mudah-mudahan jadi kebaikan. Jadi falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Maka dengan itu pula kita jangan terlalu menuntut kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ketemu orang tua, anak saya pokoknya harus saya jadikan seperti Imam Syafi'i. Nah gimana? Pokoknya 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab hadis. Pertanyaannya, bapak ibunya kayak bapak ibunya Imam Syafi'i apa enggak?
banyak orang tua pengen anaknya kayak Imam Syafi'i, tapi bapak ibunya tidak berusaha untuk seperti bapak ibunya Imam Syafi'i. Ini repot gitu. Jadi jenengan itu kalau melihat anak jangan baca biografinya Imam Syafi'i, coba cek bapaknya Imam Syafi'i gimana. Lo ketemu bapaknya Imam Syafi'i ternyata meninggal sebelum beliau lahir. Waduh, masih hidup, tidak cocok nih. Gitu ya, nggak cocok ya. Berarti bukan harus seperti Imam Syafi'i anak saya, gitu ya. Ibu-ibu juga begitu, gitu ya. Saya pengen anak saya kayak Imam Syafi'i. Loh, suaminya masih hidup, Bu. Masih hidup, berarti nggak cocok. Ibunya Imam Syafi'i itu membesarkan menjadi single parent yang luar biasa. Kehati-hatiannya jagain anak, gitu ya. Saking gak kuatnya bayari guru, gitu ya. Anaknya ini saking semangatnya belajar, ada kelas di Mekah itu dekat Masjidil Haram. Imam Syafi'i itu jalan bolak-balik. Biar apa? Dengar, tapi gak usah bayar. Saking miskinnya keluarga Imam Syafi'i mendidik. Jadi bolak-balik ini ada kelas gitu ya, dia bolak-balik lewat pinggir kelas gitu. Supaya apa? Dapat ilmunya gak usah bayar gitu. Insya Allah. Sampai harus begitu gitu ya. Gak kuat beli kertas, beli tinta, beli pena, akhirnya orang-orang tulang, tembikar, kulit, bisa ketemu nih gitu ya. Sampai beliau ketika pindah ke Yaman dari Mekah untuk menjadi qadhi di Yaman itu, dikatakan barang bawaan beliau 3 gerobak isinya catatan-catatan dalam berbagai bentuk. Karena saking tidak punya uang untuk membeli kertas dan buku, ya. Ya, itu berarti kan prihatin dan tirakannya di antaranya adalah soal dalam demikian. Tapi intinya semangatnya kita sebagai orang tua, jagani, Masya Allah, anak-anak kita mau seperti apa, kita sebagai orang tua yang kemudian jagani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dari apa yang kita lakukan, barangkali ini adalah sekedar penyambung dari apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dulu, kakek-kakek, nenek-nenek, kakek buyut, kakek cangkir, naik ke atas terus, yang kemudian tidak henti mendoakan anak keturunan yang belum dilihatnya. Saya punya kenalan seorang Gus, anak kiai gede, karena itu mungkin ya sekolahnya kemudian ya kurang beres, itu pondok juga kitab-kitab itu jarang hafal. Tapi begitu dia selesai, gitu ya, itu langsung jabatannya menanjak di organisasi dan lain sebagainya. Maka ya dalam berbagai halnya itu menonjol gitu. Suatu saat mengunjungi kerabatnya pakai sarung terbaik, baju koko terbaik, peci terbaik, gitu. Mendidik, gaya. Itu kiai kerabatnya ini cuma mandangnya itu dengan pandangan sangat meremehkan. Terus ya paling kok nek presani mulai koyo niki kulo kiai banget tuh kali anak-anak ini mau pejabat pusat tuh kali gitu. Ayo cocok kowe nek bapakmu simbahmu Mbah Buyut biyen ora tirakat gen kowe iki dadi opo. Jadi yang dilihat oleh Pak Lenya ini dari dia ini adalah iki tirakat mbahmu kabeh. Nek kowe saiki ora terus kene tirakat, suwe-suwe jatahe entek. Joko iki arep dadi opo, anakmu arep dadi opo. Sejak saat itu alhamdulillah beliau jadi lebih insyaf gitu. Tapi orang menceria, ini namanya Allah memberikan gitu ya kita ini kesadaran untuk falyattaqullah. Ya anak-anak kita itu dari doa-doa kita. Anak-anak kita itu dari kita menikah dengan kesadaran kepada Allah bahwa kita ini tidak mampu. Allah yang mampu didik. Kita nggak bisa mengawasi. Allah yang maha mengawasi. Itu yang penting. Waliyakul qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Saya agak takjub kenapa ini begitu pentingnya sampai disandingkan oleh Allah dengan takwa untuk menjadi modal dasar seorang yang
mengajarkan parenting yang benar kepada anak-anaknya ini, dia harus punya bukan cuma takwa, tetapi perkataan yang lurus. Karena memang anak-anak kita akan tegak kokoh kalau kita membiasakan kepada mereka perkataan yang lurus. Dan jadi orang tua itu godaannya untuk berkata tidak lurus itu banyak sekali. Dari soal bulan, pernah makin disendokkan dari mangkoknya, anaknya gendeng terus gak mau makan. Kalau disendokkan dari gelas karena isinya minuman manis gitu ya, dia seneng. Akhirnya ibunya tidak tahan demi supaya anaknya makan, nyendok dari mangkok lalu dimasukkan ke dalam gelas. Gitu ya. Karena dia kalau disendokkan dari gelas manut, tapi kalau disendokkan dari mangkok enggak mau. Akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam gelas dulu. Apalagi ditambahin minum, padahal di sini mah. Itu sudah bukan qaulan sadida. Kita sudah merusak anak dengan mengatakan halalkanlah cara asalkan tujuan tercapai. Sek penting mangan, mbok piye carane. Gak sadar orang tua mengajarkan hal yang semengerikan itu kepada anak-anak kita. Coba badai tindak anaknya kelahi, apa yang dilakukan ibu-ibu? Titip ke pembantu atau titip ke simbai, diajak delok cecak. Cicak, ibunya menyelinap pergi. Sudah bukan qaulan sadida. Anaknya memang gak nangis, tapi dia menarik kesimpulan. Oh, gitu caranya. Oke, nanti kalau aku usia remaja, ibuku tak sibukin urusan lain. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak dia sukai di belakangnya. Kan gitu. Sudah mengambil pelajaran. Nyon Indonesia penduduknya sekarang berapa Pak? 270 juta. Dari 270 juta, nyari 11 orang untuk main sepak bola di Piala Dunia kok susah kayak gitu kok. Aneh loh ini. Dari 270 juta, milih 11 untuk main di Piala Dunia nggak bisa. Kenapa? Oke, jangan bisa ngomong PSSI-nya jeblok, gak karuan race. Tapi saya menduga justru karena dimulai sejak kecil, ibu-ibu itu mencegah anak-anaknya untuk melakukan hal yang sangat penting. Bukan cuma dalam sepak bola, tapi dalam berbagai perkara yang lain. Bahkan sebagai muslim, 90% pekerjaannya pemain bola apa ibu? Lari. Apa yang ibu katakan sama anak-anak? Jangan lari-lari, nanti jatuh. Ayo. Dan semua ibu bapak di Indonesia ucapannya sama. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Sesuatu yang belum tentu terjadi diberikan untuk menakut-nakuti dia. Jatuh itu apa ya mesti? Enggak, tapi seakan-akan jangan lari-lari, nanti pasti jatuh. Lalu anak-anak kita olahraganya elek, kok protes? Yang bilang jangan lari-lari nanti jatuh sejak kecil siapa? Ibu sama bapak. Nah saya udah, ayo larinya yang lebih cepat dan hati-hati. Gitu, karena lebih bagus begitu. Coba kalau anaknya jatuh betulan, apa reaksi ibu? Lari, bagus. Kamu dari ngel. Tuh kan dibilang juga apa? Gitu bahasa Indonesia. Dan itu rata seluruh Indonesia, ibu-ibu menatani demikian kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Anak-anak terdidik untuk satu, sebenarnya suka nyalain diri sendiri. Dua, gak berani ngambil resiko. Karena apa? Ngambil resiko ini dikampok itu. Itu sudah tertanam betul sejak kecil, sehingga kita punya pejabat bersih dan tidak ada action. Bersih, tapi ya meraba belas. Karena tidak berani ambil risiko. Karena sejak kecil nanti jatuh. Toh kan jatuh beneran. Gila juga. Model kedua, kalau anaknya jatuh beneran, orang tua Indonesia mau apa Pak? Barunya nakal ini. Udah, gak usah nangis ini, gak ibu balas ini. Memang barunya nakal ini. Ada apa yang begitu? Ada apa yang diajarkan kepada anak?
blaming others, suka nyalain yang lain, cari alasan. Nanti kelas 9 dia ditanya, loh Dek, matematika kamu kok cuma 5? Apa jawabannya? Habis barunya nakal sih Pak. Diubah sedikit menjadi habis gurunya killer sih Pak, gak bisa ngajar. Padahal sebenarnya bukan itu, effortnya dia yang kurang. Dia selalu menemukan alasan-alasan di tempat yang lain. Model ketiga, kalau anaknya jatuh, gak lulus, apa yang dibilang? Udah, gak apa-apa, sakit ini cuma kayak gini kok. Udah, gak usah nangis, gak usah ini cuma kayak gini, gak sakit. Betul? Padahal sakit beneran Pak. Maka apa yang dipelajari oleh anak? Ketidakpekaan. Dia kayak begitu aja dibilang gak sakit. Nanti dia lihat orang menderita, cuma kayak gitu aja. Nanti lihat saudaranya di Palestina didolimi Israel, dia komentar apa? Playing victim, berlagak jadi korban. Padahal teroris. Dari mana dia belajar? Bapaknya, ibunya. Saya khawatirnya nanti bapaknya umur 65, 75, encok gelindung kuman, asam urat, kalau udah sakit nak. Kayak gitu. Mas Anis, anaknya bilang gitu sama bapaknya. Udah tua nangis malu-maluin bapaknya. Itu siapa yang ngajarin? Jangan-jangan orang tuanya durhaka terlebih dahulu mendahului anaknya. Karena dulu sakit beneran dibilang ya sakit. Terus saya ditanya, tak kalau gitu kalau anaknya jatuh ngomong apa tadi? Kelar kabel. Ya nggak usah banyak ngomong kan? Kalau anaknya jatuh, tinggal ambil, digendong, nangis biarkan sampai puas. Selesai nangis disalami, selamat nak, sudah belajar hal baru. Lari harus cepat tapi ada risiko jatuh. Lain kali lebih hati-hati ya. Oke, jangan menyerah, lanjutkan perjuangan. Anak saya kalau jatuh tak begitu. Jadi ini clear. Nyun saya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memang kalau sadid gak gampang. Sekarang anak-anak kita ada yang tumbuh tanpa kenal apa yang namanya lapar. Kok bisa? Karena dia memang gak pernah merasakan lapar. Tapi makannya juga tidak nama itu. Demi supaya dia makan, apa yang dilakukan ibu-ibu? Cekelin handphone atau gadget, nonton game atau nonton YouTube, sehingga dia itu disuapin gak merasa makan loh. Kan kita kan game, ketika disuapin ya makan, tapi tidak nama itu, tidak hadir dalam soal makannya ini. Hanya demi dia mau makan. Nah anak saya umuran, Mas Lawam, maaf ya, nggak mau nggak? Oke. Mas Jaisa, maaf ya, nggak mau. Oke. Nangke wae. Nanti dia lapar ngomong, Abah, belum tahu sakit. Itu karena apa? Lapar. Mau maaf? Iya. Oke, sekarang mau. Makan bener dan gak pilih-pilih lauk. Karena lauk paling enak itu adalah lapar. Pokoknya anakku tawani mangan ora gelem nangke wae. Ben karo-karo tenggo ngelih ra ya ngomong. Jadi ini memang harus kita membangun kesadaran itu. Kadang dia orang pegel gitu ya. Tapi ini harus kemudian kita berikan pemahaman kepada mereka. Ben ngrasake lagi kalau ngobrol. Ben ngrasake bahwa makan itu penting. Dia punya kesadaran gitu ya. Itu yang harus kita bangun. Kesadaran itu lebih berharga daripada asal pokoknya gelem mangan, asal pokoknya orang nangis dan lain sebagainya. Ini akan menjadi prinsip parenting yang baik. Dan saya ini menjadi apa namanya? Contoh ekspresi kadang-kadang ini keselnya jadi bodoh, caranya itu sama, tapi karena beda cara pendekatan, beda nilai. Anaknya sama-sama susah dibangunin dan sama-sama suka minum susu. Ibu pertama kalau bangunin anak bilang apa? Bangun le, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu, ayo bangun le, nanti tak bikinin susu. Ibu kedua mengatakan apa? Nah, bangun sudah ibu bikinkan susu.
di meja. Ayo mau makan, segera bangun, susunya diminum. Bedanya apa, Bu? Beda jauh. Meskipun sama-sama capek bikinin susu, sama-sama capek bangunin, tapi ibu pertama akan dapat hasil apa? Anaknya bangun, susunya belum selesai bikin. Susunya mana? Lagi dibikin, lolok mama nih. Karena apa? Yang diajarkan ibu pertama adalah jangan lakukan kalau kamu tidak mendapatkan keuntungan. Ibu kedua mengajarkan apa? Ibuku baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinin susu. Ketulusan sangat berbeda. Padahal itu cuma urutan kerja kadang-kadang. Falyaqulu qawlan sadida walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mengatakan perkataan yang lurus. Ini menjadi satu poin yang sangat mahal. Apalagi nanti kalau anaknya sudah lebih percaya pada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan apa yang dilihat oleh anak itu adalah ukuran kebaikan, keburukan distandarkan dari orang tuanya. Maksudnya apa? Ayahku baik, semua yang dilakukan ayahku baik, semua yang tidak dilakukan ayahku tidak baik. Ibuku baik, semua yang dilakukannya baik, semua yang tidak dilakukannya tidak baik. Nah, ngaji dong, nah, enggak. Kenapa? Ngaji itu enggak baik. Kenapa? Ibuku enggak pernah. Kenapa? Ukurannya jenengan. Karena jenengan bagi dia adalah orang baik, maka apapun yang jenengan lakukan itu baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Oh, ibu datang ngaji kok, ngaji apa seperti? Dan dia nggak dapat value itu. Nah, ngambil barang jangan pakai kaki ya, nggak sopan. Kok bisa? Bapakku sering. Apa yang dilakukan bapakku adalah sopan, adalah baik. Masya Allah. Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Waktunya habis kan? Oh, Masya Allah. Ini baru surah An-Nisa. Maksud saya surah An-Nisa ini prolog. Karena materi intinya ada di surah Luqman. Ancamannya di surah At-Taghabun. Monggo saya kembalikan kepada pembicara karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan sudah memberi gambaran. Ini value dasarnya parenting kita kalau mengharapkan anak yang saleh adalah takwanya orang tua dan ucapan lurusnya orang tua. Demikian. Baik, Ustaz Zakaria. Bapak Ibu, waktu memang sampai jam 14 kalau di jadwal ya. Tapi belum bisa ada untuk pertanyaan saja. Bentar ya. Ada yang mau bertanya dari Bunda? Silakan. Mungkin nanti dari satu dari Putri, dari Putra, jika Bapak tidak ada yang mau bertanya, saya persilakan satu. Ya, silakan. Terkadang saya pribadi sebagai ibu, Boleh sebutkan nama ibu siapa? Putranya di sini di Al-Azhar ya? Baik. Saya Aulia, putra saya TKA. Oh, iya. Terkadang kita sok bijak atau mencoba bijak dengan sedikit mengutip sesuatu yang agamis. Misalnya, nak sholat yuk bangun pagi sholat subuh, biar nanti kita kumpul di surga Firdaus, gitu misalnya. Nah, pertanyaan saya adalah kapan? Karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan tentang reward dan punishment. Nah, kapan kita memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk anak? Apakah untuk memotivasi mereka, yuk nih belajar cari ilmu ngaji, biar apa? Besok bisa terang. Karena hidup ada lampu di kubur, ada listrik, dan terang ngaji. Jadi sesuatu yang kita motivasi. Nah, sedangkan Allah pun juga mengancam, misalnya, dek kalau mencuri, hukumannya seperti ini. Nah, apakah Yon Sewu naudzubillah apakah anak itu sudah terlanjur pernah mencuri atau ngambil tanpa izin saya di pasti itu boleh dikatakan hukuman mencuri itu seperti ini sesuatu yang sedikit mereka itu waktunya gimana gitu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa langsung aja. Langsung ya. Lupa, mic-nya sudah di sini. Ini kadang-kadang nikmat yang sudah diberikan Allah itu kalau nggak kelihatan, jadi pengen yang lain.
Tapi iya. Jadi yang kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu hadis yang terjawab ketika saya membaca surah Luqman. Ini sekaligus sedikit review materi ini ya. Rasulullah mengatakan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakku untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Saya dulu bertanya-tanya, kok nunggu 7 tahun ya? Sebelum 7 tahun disuruh ngapain dulu? Kenapa memerintahkan salat itu baru di usia 7 tahun? Jawabannya di surah Luqman. Ibu-ibu bisa lihat di sana apa yang diperintahkan Luqman pertama kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Baru yang ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini 3 dari 5 kurikulumnya Luqman itu kita bisa lihat. Pertama akidah, tauhid. Yang kedua muraqabatullah. Baru yang ketiga ibadah. Jadi 7 tahun itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk fokus kepada anak-anak kita mengenalkan tauhid dan muraqabatullah. Nah, masya Allah nak, hidupmu indah sekali nak. Yang menciptakan itu Allah. Ini dikasih lubang 2 buah nak. Untuk lubangnya di bawah Allah ngasihnya ya nak ya. Kalau lubangnya di atas kan kalau hujan repot. Nah, hidung yang punya lubang 2 sama Allah diperintahkan udara masuk ke situ. Lalu masuk ke paru-paru, di paru-paru meresap ke sel-sel kecil, dititipkan ke dalam darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh menjadi daya hidup bagi seluruh tubuh. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dialah pencipta kita. Maka kita beribadah hanya untuk menyembah Allah sebagai rasa syukur kita. Ini kurikulum pertama ya, tauhid. Itu baru hidup. Ibu-ibu bisa ngomong mata, bisa ngomong telinga, bisa ngomong mulut, bisa ngomong perut, bisa ngomong masya Allah. Berbagai hal yang kemudian dekat dengan dia kita kenalkan sebagai kurikulum tauhid. Allah dengan rububiyahnya untuk dikenalkan menuju uluhiyahnya, itu kan? Ini yang kita lakukan pada kurikulum yang disebut ya bunayya la tusyrik billah, kurikulum tauhid. Yang kedua, kurikulum yang maha penting sebelum kita perintahkan ibadah, itu ternyata adalah kurikulum muraqabatullah. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah, kalau ada seberat biji dzarrah tersimpan di dalam batu, atau di petala langit, atau di sudut-sudut bumi, gak ada yang lihat sekalipun. Allah maha melihat dan Allah akan mendatangkan balasannya. Karena Allah maha lembut, maha mengetahui segala yang tersembunyi. Maka kalau kamu pengen berbuat baik, meskipun Umi gak lihat, gak bisa puji kamu, Abah gak lihat, gak bisa senyum-senyum sama kamu, Ustazah gak lihat, gak bisa bangga dengan kamu, teman-teman gak lihat, gak bisa kagum sama kamu. Tapi kalau kamu yakin itu baik, lakukan karena Allah melihat dan Allah pasti memberi balasan. Karena balasan Allah lebih indah daripada senyuman Abah, lebih indah dari ujian Umi, lebih indah daripada apresiasi Ustazah, lebih indah daripada kekaguman teman-teman. Sebaliknya kalau kamu mau melakukan hal yang jelek, meskipun Umi gak lihat, gak bisa jewer kamu, ayah gak lihat, gak bisa marahin kamu, Ustazah gak lihat, gak bisa negor kamu, teman-teman gak lihat, gak bisa mencibir kamu, tetapi kalau Allah lihat maka Allah pasti datangkan balasannya. Ingat ya nak ya, Allah maha adil. Plus yang namanya muraqabah, ini latihan kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai pembalas amalnya anak-anak kita. Karena saya sering menyarankan kepada teman-teman itu, nggak usah janji, kalau mau ngasih, kasih saja. Plus kemudian sampaikan ini bukan dari kita tapi dari Allah. Daripada nanti kalau hafal juz 30 kita liburan ke Bali
Gak mau nih, kenapa? Ada coronavirus. Nah, ternyata anaknya lebih update gitu. Itu kan? Jadi bukan seperti itu yang diharapkan. Misalnya anaknya berprestasi atau apa, berikan hadiah nggak apa-apa, tapi dengan ungkapan yang benar. Nah, Masya Allah, Umi kagum sekali, senang sekali, bersyukur sekali. Kamu sudah hafal juz 27, 28, 29, 30. Keren, 4 jempol nak dari Umi. Maaf ya, Umi nggak bisa ngasih apa-apa. Ini ada sepeda baru, tapi bukan dari Umi, ini dari Allah. Hanya dititipkan ke Umi yang beliin. Itu pun cuma sepeda kayak gini. Apa nilainya ya Allah? Umi nggak tahu. Pokoknya ini tanda syukur aja dari Umi. Tahu kan? Nanti kalau kamu bisa hafal Al-Quran, penghargaan yang bakal dikasihkan Allah jauh lebih keren dari semua yang bisa kamu bayangkan. Gitu kan? Jadi kita memberikan sesuatu pun jangan menempatkan diri kita sebagai pembalas utama amal-amal anak kita, tapi dengan penuh memberikan kesadaran bahwa ini dari Allah, ini adalah wasilah, bahwa orang tuamu ini wasilah, tapi orang tuamu bersyukur sekali atas apa yang kamu capai. Ini namanya muraqabah. Baru yang ketiga adalah ibadah. Nah, bagaimana kita membiasakan ibadah? Cukup perintah itu kita berikan. Apakah dengan ancaman? Tidak. Lebih utama dengan pembiasaan. Karena anak-anak ini tidak pada tempatnya ancamannya. Maksudnya, ayo, saya pernah negur guru TPA kan, anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Dalilnya di mana anak nakal masuk neraka itu? Itu dalilnya di mana itu? Apalagi ada ibu-ibu nih kadang-kadang terlalu semangat ya bawa Allah ke dalam keseharian anaknya, bawa piring-piringnya diputer-puter, dia bilang nggak karena Allah nggak suka, Allah nggak suka. Itu dicarikan dalilnya kan juga kan? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada anak yang puter-puter piring. Tidak ada. Nah, semangat membawa mengenalkan Allah keseharian anak boleh, tapi jangan sampai anak menjadi salah paham terhadap Allah. Jadi ada anak itu yang tumbuh dengan pemahaman Allah itu maha tidak suka. Dikit-dikit tidak suka, dikit-dikit tidak suka. Ini bukan Allah sebenarnya yang tidak suka, tapi waktu misalnya. Gitu, karena kemudian ibunya dikit-dikit mengatakan ini Allah tidak suka, ini Allah tidak suka, tanpa kemudian hujah dalil. Kecuali ini perkara yang haram, kecuali itu perkara yang memang keras, gitu ya, larangannya dalam syariat. Monggo boleh mengatakan begitu. Tapi kalau sidi-sidi Allah tidak suka, sidi-sidi Allah tidak suka, apa nanti anaknya? Contoh, ini juga menjadi pembanding bagi kita karena kita terbalik. Ada orang tua datang kepada kami, Ustaz, gimana ya Ustaz, anak kamu udah 11 tahun kok gak mau sholat? Pertanyaannya, pernah dikenalkan sholat? Oh, jangan kan dikenal Ustaz, umur 2 tahun sudah saya buatkan kenal. Nah, pertanyaan kritisnya pada saat dia berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ibu sholat, dia gangguin ibu sholat, apa yang ibu lakukan? Oh ya saya marahin, saya bilang ini sholat ini ibadah sama Allah, gak boleh ganggu, dosa. Bu, kalau ibu sholat, anak ganggu, itu yang ganggu maupun yang diganggu sama-sama tidak dosa. Ini penting. Kalau putra putri jenengan gangguin jenengan sholat, dia usianya masih di bawah 5 tahun belum paham, maka yang ganggu maupun yang diganggu tidak dosa. Rasulullah SAW itu Umamah binti Abil As digendong, ketika rukuk diletakkan, tidak diambil lagi, sujud diletakkan, duduk di pangku, nanti berdiri diambil lagi. Ketika Sayyidina Husain naik ke punggung beliau sedang sujud mimpin sholat berjamaah, itu sujudnya gak diangkat-angkat sampai kata Ibnu Abbas, sahabat itu berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Maksudnya mungkin jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud gitu kan. Lama gak bangun-bangun. Begitu bangun ternyata Rasulullah meminta maaf kepada hadirin ketika selesai salam. Tadi Husain yang ke punggungku, aku tidak ingin memutus kesenangannya, sehingga aku biarkan dia main kuda-kudaan di punggungku sampai dia puas, dia turun sendiri, baru aku angkat kepalaku dari sujud. Masya Allah ya. Ini kan berarti dalam soal ibadah jangan sampai anak mengalami trauma. Nyuwun sewu, ada anak-anak yang taunya kalau sholat ibunya jadi galak. Sholat kadang-kadang bisa sambil jiwit.
Sholat kepada jimat anaknya. Itu kan dari mana gitu? Nah, perhatikan sebaliknya, Rasulullah tegasnya di mana? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat itu umur berapa, Bu? Setahun setengah wes maksimal itu. Setahun setengah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Ngambil kurma, dimasukin ke mulut. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diangkat kurmanya, dikeluarin, anaknya diajak keluarkan. Tidak tahukah kamu? Boleh jadi kurma itu termasuk kurma sedekah, dan tidak tahukah kamu keluarga kita dilarang makan sedekah? Anak 1,5 tahun dibilangin gitu. Tegasnya di mana Rasulullah SAW? Soal halal haram. Karena halal haram itu merusak, tidak kenal usia. Beda sama maksiat. Yang namanya maksiat itu baru maktub nanti kalau sudah dia balik. Tetapi yang namanya makanan haram masuk, itu anak kecil pun kena dampak. Jadi Rasulullah tegasnya di situ. Kita kan kebalik, sholatnya galak. Kalau sudah di mall minta makanan yang nggak jelas halal haramnya, anaknya ngedrop, tantrum, kita khawatir dibilang pelit, kita khawatir dibilang orang tua gimana itu bagi beliin anaknya sampai kayak gitu, tidak aman, duit piro. Padahal karena kita menjaga supaya ini jangan sampai ada asupan syubhat apalagi haramnya masuk, kita kalah karena gengsi dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kita harus paham bahwa Rasulullah mencontohkan tegasnya di mana, sementara longgarnya di mana, asyiknya di mana. Makanya Sayyidina Hasan itu dan putranya itu nanti digelari sebagai Sayyidina Husain dan putranya Ali Zainal Abidin digelar sebagai As-Sajjad. Kenapa? Karena kenangan manis kok saya kira. Ternyata sujud itu menyenangkan, bisa dinaikin jadi kuda-kudaan. Sehingga nanti ketika dewasa dia ahli sujud juga sama. Karena ada kenangan yang manis tentang yang disebut sebagai ibadah. Ibadah kita harus kenalkan semanis-manisnya kepada anak, sebaik-baiknya kesan kepada anak. Sementara yang soal tegas adalah yang tadi soal hal-hal. Juga misalnya perilaku-perilaku yang betul-betul rusak, itu boleh kita memberikan ketegasan. Masya Allah ya. Satu pertanyaan 15 menit Kayak cukup berarti saya. Cukup ya. Ada satu lagi, tapi pilihan ganda aja ya. Biar saya satu lagi aja ya. Kita sudah menyampaikan dari Bapak biar adil. Silakan yang satu. Pertanyaannya lebih singkat aja ya, Pak. Nanti jawabannya kok panjang kok. Ini saya singkat aja jawabannya. Insyaallah dari mana Pak sampaikan kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau tanya sekali Ustaz, mungkin saya salah satu termasuk yang tadi yang orang tuanya agak toksik gitu ya. Itu tapi kami mau memperbaiki diri dan bertobat. Itu bagaimana caranya, langkah-langkah mungkin doa atau kiat-kiat, bahkan termasuk langkah teknis untuk memperbaiki itu. Jadi si anak itu tidak merasakan yang tadi jaringan gelap gitu ya. Mungkin merasa sakit hati atau kamunya nakal dan seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak pertanyaan semua juga ya. Mewakili benar ya. Iya, ini memang zaman tantangan luar biasa untuk menjadi orang tua. Itu ya, yang pertama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, bahwa saat bersama anak itu waktu yang berharga dan tidak akan kembali. Bisa tanya sama yang sepuh-sepuh, mesti nyesel kenapa dulu menyia-nyiakan waktu ketika anak-anaknya masih kecil. Begitu sudah sepuh, anak-anaknya sudah merantau kemana-mana, tinggal sepinya, ya kan? Makanya saya sering mengatakan kepada diri saya, kalau kemudian sama anak-anak itu, ya saya kalau di rumah itu ya
Kadang-kadang sampai dibilang kok kalau di Jogja malah sulit ditemui kan? Iya, kalau di Jogja saya habisin waktu sama keluarga karena saya berprinsip ini waktu mahal, untuk keluarga ini penting, ini prioritas gitu ya. Ini harus selalu kita sisihkan sebagai hal yang sangat-sangat berharga. Nah, ketika kemudian capek, susah, merasa ribet, sedih, saya sama istri itu selalu mengatakan ini sebentar mbak, dilihat mulai pondok, dilihat mulai harus pondok, ayo gitu kan. Jadi kita merasa ini waktu betul-betul berharga sama anak-anak kita ini, nggak akan kembali, namanya gede itu dipeluk-peluk, dicium-cium juga sudah nggak mau kan. Beda, pokoknya ini waktu ketika dia masih anak-anak ini betul-betul manfaatkan betul karena mahal sekali. Jadi pertama kita harus menyadari bahwa waktu bersama anak-anak kita ini sangat berharga. Yang kedua, anak-anak ini akan mewarisi nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai paling asasi di dalam perjuangan kita sebagai umat, sebagai dai, sebagai muslim mukmin gitu ya. Ini yang penting untuk kemudian kita tanamkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan itu positif. Nyuwun sewu, saya pernah mensurvei tahun 2005 itu anak-anak pegiat dakwah, itu saya survei persepsinya terhadap aktivitas orang tuanya. Saya shock karena 30% anak pegiat dakwah mengatakan aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak abah dan bunda, gak mau. Kenapa? Ayah dan bunda terlalu capek. Kalau pulang gak bisa nemenin aku main, gak bisa nemenin aku ngerjakan PR, gak bisa baca cerita sebelum aku tidur. Jadi mereka merasa waktunya dengan orang tua dirampas oleh kegiatan-kegiatan orang tuanya. Pertanyaannya apa nggak boleh sibuk? Boleh. Kita sama Rasulullah SAW sibuk mana? Sibuk Rasulullah SAW. Tetapi ada apa yang miss dari kita? Ada satu sunnah yang sering saya ulang-ulang kepada bapak ibu dimanapun. Sunnah namanya sunnah pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu pergi sama pulang seger mana? Pergi sama pulang seger mana? Pergi, salah. Mulai sekarang diubah. Pulang itu prioritas kedua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW itu bersifat pakai uangnya, satu untuk Allah, yang kedua untuk keluarga. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, gak pernah Rasulullah ketuk pintu, ucap salam, minta izin masuk kepada keluarga, kecuali beliau telah bersiwak dan memakai wangiannya. Bapak-bapak, mulai sekarang biasakan sebelum kontur kerja mandi dulu. Dicurigai istri gak apa-apa, bilang dia tanggung jawab dari Mamilah. Disuruh. Karena pulang harus fresh. Coba bayangkan anak-anak kita, pewaris dakwah kita, ayahnya pulang, dia nyambut dengan antusias, Abah, bapaknya, alhamdulillah, langsung ambruk di sofa. Kecewanya luar biasa ini. Dia bilang, jamaah pengajiannya bapak ngerebut waktunya bapak, atau teman kantornya bapak, teman kerjanya bapak merebut waktu denganku. Enggak. Anak nyambut kita di rumah ketika kita pulang, kita dalam keadaan fresh, seger. Ayah, Masya Allah, anakku. Kan nyambung frekuensinya. Dan ini bukan cuma hal sederhana, karena Abu Hurairah mengatakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu kalau pulang jihad jangan langsung masuk ke Madinah. Apa yang dilakukan? Maka dulu di luar kota yang ada mata air, kemudian di situ beliau perintahkan para suami pangkas yang perlu dipangkas, syukur yang perlu disyukur, mandi yang bersih, pakai pakaian terbaik, pakai wangian kalian. Utusan dikirim balik ke Madinah, mengatakan para istri, suami besok pulang siap-siap. Momen ketemu setelah pulang dari perjuangan itu momen istimewa, nggak boleh dilewatkan. Itu hadisnya sampai saya tunjukkan agar para istri sempat beristighfar, mencukur bagian yang paling pribadi supaya menyambut suami dengan yang terbaik gitu. Jadi momen pulang itu harus selalu istimewa. Ketemu anak itu istimewa. Jadi saya tuh kan karena sering pergi, ada yang ngecek di Instagram bilang, Ustaz ini gak pernah pulang. Dulu saya sering pulang, soalnya sering pergi. Iya kan? Kalau sering pergi berarti sering pulang, gitu ya. Kalau nggak pernah pulang itu ya nggak pernah pergi atau pergi terus. Kalau saya itu
sering pulang, dan momen pulang itu selalu sama manfaatkan. Makanya pulang itu harus seger, pakai tas setengah jam, 1 jam gitu. Itu penting untuk dalam keadaan fresh sehingga kita bisa nemenin anak, gendong anak. Baik, sekarang orang tua berkeluh kesah anaknya kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan iPad, kecanduan tablet gitu ya. Kenapa? Karena ini responsif, Bu. Kuncinya itu. Yang namanya gadget itu responsif. Disentuh, respon. Dipencet, respon. Maka kalau mau ngalahin gadget, kita jadi orang tua harus jadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Itu misi kita jadi orang tua ya. Disentuh-sentuh dan dipencet-pencet kita harus lebih asik daripada gadget. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, kalau bisa anak kita itu tidak usah pergi ke taman bermain, main sama bapaknya itu cukup. Lawung ini namanya ayunan, kaki kuda-kuda, tangan begini, dia duduk di sini, pegangan lengan, maju mundur, otot bisa terlatih Pak. Kemudian dia minta jungkat jungkit itu dia duduk di ujung kaki, kita duduk di sofa, naikkan, turunkan. Udah Pak, six pack sendiri lama-lama. Apalagi, kopi diputar itu tangan di sini, dia duduk di pergelangan, telapak tangan kanan pegangi pakai tangan kiri, muter naik turun sampai capek Pak. Sehat. Saya bilang sama teman-teman, nggak perlu gym, yang penting main sama anak, wes foto dewi. Karena ini memang Masya Allah ya, kedekatan yang seperti ini tidak terulang. Kedekatan yang seperti ini sangat mahal, dan inilah sunnah Nabi SAW yang menjadi sangat penting untuk kita hidupkan di dalam keluarga. Demikian Pak. Terima kasih Ustaz, kayaknya waktu memang tidak bisa ditambah dikurangi ya. Seperti inilah adanya Bapak Ibu semua hadirin yang dirahmati Allah. Insyaallah nanti kita berdoa Ustaz, kita bisa berkumpul lagi di Al-Azhar ini Ustaz, karena masih ada tema-tema yang lain. Harusnya yang inti juga belum, insyaallah belum. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan di siang hari ini cukup sekian. Tapi sebelum saya sampaikan, juga saya menyinggung tadi bahwa insyaallah kita akan melakukan donasi kepada Al-Syam di camp-camp pengungsian, dan sama ada di pesantren di daerah Istanbul, Turki, yang mana mereka adalah Al-Syam yang diberkahi oleh Allah insyaallah ya. Jadi nanti sudah ada beberapa kotak-kotak yang sudah disebarkan oleh panitia, bisa diisi. Dan insyaallah kita akan mengunjungi ke sana, yang mana iklim di beberapa hari yang lalu masih di minus derajat. Kalau hari ini saya cek di internet cuma sekitar 2 atau 3 derajat ya hari ini. Tapi ternyata Allah banyak sekali korban yang sudah meninggal karena kedinginan. Ya, jadi insyaallah kita ini satu keluarga kedinginan dan meninggal misalnya. Jadi mudah-mudahan ya sedikit dari kita ini bisa memberikan senyum di sana, dan tentunya bukan untuk saya, bukan untuk mereka, tapi untuk kita yang perlu. Mereka sudah diberkahi, tanah mereka diberkahi, orang yang diberkahi insyaallah. Jadi dari sana kita akan berangkat pada 28 Maret 2020 ini sampai 7 April itu kita akan umroh plus Turki. Mungkin juga masih ada bunda-bunda dari Jamiah yang menginginkan untuk bisa bergabung, dan kita selalu bertemu dengan ahli Syam di sana. Silakan, masih terbuka ya, masih terbuka. Masih tanggal 15 Februari, masih ada waktu sebelum 2 pekan sebelum keberangkatan, masih bisa dikejar ya. Maka silakan bisa hubungi kami untuk bisa ikut di program ini. Baik, sekian mungkin dari kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Yasin sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.